Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di Teknisi Nekat Jepara TNC, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan pun cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware dan software. Untuk di kali ini akan kita bahas hardware ya, karena apa? Di sini ada Samsung A12 ya, A127. Samsung A12 ada beberapa macam ya, satu A125, ada A127 ya. Dan di sini untuk keluhan, dari pemilik handphone itu sebenarnya tombol power ya, tombol power itu ketika saya lihat itu tombol powernya itu, tidak bisa dipencet-pencet, dan ambles ya atau sedikit ambles. Tetapi setelah saya lakukan pembukaan di handphone ini ya, ini langsung saja kita masuk ke pembahasan ya, karena ini, sudah saya bongkar dan saya kondisikan untuk handphone seperti ini. Sebelumnya, saya cek di power itu memang ambles ya, tidak bisa ditekan dari luar. Tetapi setelah saya bongkar ke dalam, ada semacam ini ya, ada semacam ini, semacam jumper-jumperan kayak ini ya. Itu disebabkan mungkin ya sebelumnya itu, dilakukan apa namanya, penjemperan karena tidak, punya ini untuk apa namanya, eee, tombol sidik jari beserta on off berada di sini satu paket ya. Mungkin itu, dilakukan jumper melalui kabel ini ya, ada 2 kabel yang, melintang, oke 2 kabel. Dan ketika saya buka itu, ininya sudah putus ya, ini maksudnya udah lepas dari yang sebelumnya di, solder ya. Ini baterai sudah saya lepas dulu agar aman, saya mengerjakan ini. Dan kita, coba cek ya, di sini saya lihat dengan, benar-benar, apa namanya, teliti. Di sini untuk, bulat-bulat yang ada di 2 ini ya, di samping soket ini ada sebenarnya ada 2 bulat ataupun 2 titik yang bulat, yang di mana dapat kita kasih timah untuk disolder ya, tetapi yang di bawah ini udah brodol ya. Sudah tidak ada, timah yang di mana dapat kita, letakkan timah. Itu untuk solder sudah tidak bisa karena jalurnya, ikut terangkat ke ini ya, ke ujung ini ya, oke dapat dilihat, sebentar ke ujung ini untuk jalurnya hilang dan masuk ke sini ataupun, ikut lepas ya dengan kabel jemperan sebelumnya. Oke, di sini terpaksa, untuk jalur yang hilang ini harus kita cari dulu ya, kemana arahnya jalur yang hilang ini. Karena untuk on off di Samsung A127, jalurnya memang di sini ya, atas dan bawah ini, kemudian kita tarik ke on off yang ini. Oke ya, di sini sudah dilakukan jumper mungkin, sebelumnya itu memang nggak bisa dioperasikan untuk on off-nya karena, fleksibel yang ini mungkin, ada putus jalur ya. Dan kemudian dilakukan jumper, tetapi di beberapa waktu kemudian mengeluh karena tombolnya ini tidak bisa dipencet. Setelah saya buka, sudah seperti ini, tombol yang ini sudah, rusak brodol ya untuk, tombol. Jumperan yang ini sudah brodol dan di sini harus kita lakukan, penanganan khusus, yaitu harus kita cari jalur ini kemana ya, yang bawah ini kemana agar bisa kita menggantikan, titik ini nanti yang lepas ini kita jumper ke arah yang, akan kita, bahas di video kali ini. Oke, untuk di sini, untuk sebelumnya, saya cek-cek, sedikit. Kita coba dulu ya, menggunakan, charger, dipastikan handphone ini ada indikator hidup ya, ataupun indikasi hidup yang di mana logo charger muncul seperti ini. Ini berarti handphone masih ada kehidupan dan kita tunggu sebentar untuk, pengecasannya. Oke, baterai di 80% ya, berarti ini hidup, tetapi tidak bisa kita tekan power karena untuk, penanganan sebelumnya agak kurang rapi ya, ini bukan, gimana-gimana ya, untuk penanganan sebelumnya kurang rapi, yang di mana tombol ini tidak presisikan atau posisikan seperti layaknya, handphone normal ya, agak menjorok ke dalam ataupun, amblas, yang di mana ketika kita power kan itu susah. Dan di, kesekian kali ya, untuk video kali ini akan saya bahas ya, jalur A127 ataupun A12 yang ini brodol ya. Oke, dapat kita, lihat sebentar saja agar lebih, sedikit jelas ya.
Oke, di sini tadi saya sudah coba lihat di beberapa skema di komputer ya, tetapi hal ini aja mempermudah saja untuk saya membuat video ya. Ini adalah soket yang tadi ya, yang di sini, soket yang ini untuk titik duanya dan di Samsung A12 itu ada dua model yang dimana tidak ada jalur yang ke sini itu tidak ada yang satunya dan tidak ada garis ya. Tetapi untuk apa namanya, itu jalurnya sama, untuk satu dan 2-nya sama ya. Tetapi di sini satu dan 3 ya, untuk yang kali ini satu dan 3 karena ada 2 macam A12 ya, A125 dan A127. Untuk sepengetahuan saya seperti itu ya, Samsung A12 ada 2 macam untuk model, darurat tombol powernya ya, darurat darurat on off-nya ada 2 model. Yang satu, tidak ada jalur yang terlihat jelas, seperti ini tidak ada, langsung ada titik duanya saja. Oke, di sini harus kita temukan yang brodol tadi ya, yang ini masih bisa disolder ataupun dikasih timah, yang ini hilang jalurnya. Kita harus mencari ini ke arah mana ya. Oke, di sini tadi sudah saya, apa namanya, saya cari itu ke sini, ke atasnya ya. Di ini kalengnya nanti kita buka akan terlihat seperti ini. Eh, yang ini yang berwarna oranye berarti yang brodol tadi, yang berwarna merah yang tidak brodol ya. Ini yang merah, ini yang oranye berarti yang brodol yang berada di bawah. Power guy yang merah tuh yang feed baterai, ini yang oranye. Berarti masuknya ke sini ya, yang oranye yang masuknya ke sini kemudian dibawa ke arus ini kemudian dibawa ke jalur selanjutnya. Oke, di sini akan saya buka dulu ya, yang berarti untuk jalurnya ini masuknya kemungkinan ke atasnya ini. Untuk itu akan saya kondisikan dulu ya, untuk kondisikan ini, membongkar kalengnya dulu. Oke, dipastikan kembali ya, ini jalurnya brodol tidak bisa disolder. Oke, untuk selanjutnya kita kondisikan ini ya. Untuk pembongkaran kaleng, saya percepat videonya sebentar karena memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Ini harus hati-hati agar hasilnya tidak apa ya, membuat yang lain itu menjadi rusak. Oke, video saya percepat ataupun saya jeda sebentar. Oke, baik ya, untuk kaleng sudah saya buka sedikit saja. Saya buka seperti ini saja ya untuk memudahkan pengerjaan. Yang kedua, aman ya, saya pakai metode potong menggunakan tang ya di sini tadi. Oke, untuk jalurnya yang menurut tadi larinya ke ini ya, untuk bagian yang atas ini lari ke yang bagian kanan, yang bawah yang brodol lari ke bagian kiri yang ini. Oke, kita lihat di mikroskop sebentar ya agar lebih jelas, kemudian kita lakukan jumper ya. Oke, untuk ini akan saya kondisikan di mikroskop sebentar ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke mikroskop saya, sederhana saja seperti ini ya. Di sini sudah dapat kita lihat yang akan kita hubungkan ya di sini, yang berada di yang hitam yang kiri ya. Di sini ada dua, hitam kanan dan hitam kiri. Kita chamber ke hitam yang kiri atau yang sebelah atas ya. Yang sebelah atas dan yang kiri karena untuk jalur yang bawah. Yang skema tadi ya, menurut skema tadi ke sini yang untuk yang atas yang power guy yang berada di kanan ya. Oke, di sini kita jumper ke bagian atas yang ini ya. Kita kondisikan untuk jumpernya dulu. Oke, kemudian kita sambung menggunakan
kabel tadi ya, kabel ataupun, kawat jumper yang ke arah on off tadi. Pastikan kuat dan tidak, menyangkut ke ground ya, ataupun tidak connect ke ground. Kondisikan lebih, bagus ya, kondisikan lebih bagus untuk, arah dari kabel yang kita, buat jumper ini ya. Nanti, bisa dipakai, perekat, mungkin bisa untuk pengaman ya, perekat dan pengamannya. Oke, sudah kita kondisikan di bagian yang itu, kemudian yang, bawah tadi yang ini oke. Untuk jalurnya sudah, eee, apa namanya, hilang ya, dan di sini saya cek tadi tidak mengeluarkan, volt ya, tidak mengeluarkan, apa namanya, tidak mengeluarkan, itu tegangan yang di sini. Untuk jalur yang ke nomor satu tidak mengeluarkan tegangan, maka saya jumper ke ini ya. Jika bisa masih mengeluarkan tegangan bisa di-jumper ke sini saja sebenarnya ya, apabila masih mengeluarkan, tegangan. Oke, yang di sini yang nomor yang atas kita kembalikan ke posisi semula karena untuk sebelumnya saya lepas dulu ya. Untuk pengerjaannya tadi saya lepas dulu, kini kita kembalikan. Oke, setelah itu kita cek ya, kita cek dengan menggunakan, mesinnya ya, kita gunakan menggunakan baterainya ke badan handphone. Kita tunggu dulu untuk, sedikit apa dingin ya, karena ada tegangan solder apa, panasnya solder tadi. Kita coba dulu. Sebelum pasang baterai pastikan aman ya, untuk, kabel yang kita jumperkan pastikan aman dulu. Dan kita coba untuk, menekan power ya. Sudah terasa getar, coba kita lihat, dan alhamdulillah bisa terselamatkan ya untuk kasus ini, jalur yang brodol di jalur, V-baterai ya, V-bat baterai atau apa ya, V-baterai untuk di keterangan di skema tadi V-baterai ya. Coba kita lihat sekali lagi. Oke ya, untuk yang jumper tadi seperti ini, apabila, ini hilang ya, itu, mungkin bisa di-jumper sini, mungkin ya, karena saya belum juga pernah, melakukan. Ini ya, yang, V-baterai SR ya, V-baterai SR yang brodol. Apabila yang jalur ke sini masih mengeluarkan tegangan, jumper ke sini aja, tidak usah bongkar-bongkar kaleng ya sebenarnya. Tapi di sini saya tadi, saya lakukan cek, tidak ada tegangan, mungkin, bekas, air atau apa ya, karena jalurnya ada yang brodol. Oke, di sini sudah kita, lihat hidup ya untuk, handphonenya. Dan bisa nyala kembali saat digunakan. Oke, di sini akan langsung saja ya. Untuk selanjutnya kita rapikan yang semua ini ya. Kita rapikan kemudian kita packing ke, semuanya ya. Ini ke sebuah ke kamera-kamera juga masih, berceceran ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya rapikan untuk posisi kabel jumpernya, kemudian saya posisikan ke, ini ya,
ke ini dulu karena ini harus mengatur, ada namanya apa ini ya, ada semacam pengait yang mengarah ke sini ya, harus saya posisikan benar dulu, kemudian saya packing. Oke, untuk, selanjutnya ya, untuk perapian ini tidak saya sertakan di, video, untuk itu video saya percepat kembali sebentar. Baik ya, untuk perapian sudah saya rapikan sedemikian rupa, kondisikan lebih, rapi dan aman saja, untuk fleksibel yang keluar ini beserta, kabel jumpernya ya. Sebenarnya hal ini hanya sebagai alternatif saja ya, apabila, hal ini bisa persetujukan dengan pemilik handphone ya, karena, sebenarnya ada, cara lain yaitu mengganti ini ya, mengganti, fleksibel on off beserta sidik jari atau fingerprint, kemudian jalur yang hilang tadi dapat kita tarik ke arah sini ya, sebenarnya itu ya yang kabel, apa namanya, jalur yang brodol tadi kita arahkan ke komponen tadi, kemudian tarik ke baris ataupun ke line 1 ya. Sebenarnya bisa dilakukan hal tersebut apabila, ini diganti ya, karena untuk yang fleksibel ini rusak juga ataupun putus jalur ke on off-nya. Untuk sidik jari berfungsi ataupun tidak ya, tidak saya pastikan ya, yang penting pemilik, mengatakan yang penting hidup saja. Dan ini sudah, kondisi terakhir seperti ini ya. Kondisikan aman dan, lebih rapi, kemudian dapat kita, tutup ya, kemudian dapat kita tutup dan kita fungsikan, seperti biasa ya. Oke, sudah dapat kita operasikan kembali untuk on off-nya ya, seperti ini. Oke, nanti, tinggal perapian terakhir, pemakingan terakhir ya, karena ini, sedikit bengkok juga untuk handphonenya ya. Oke, untuk di video kali ini, aduh, sampai batuk nih. Untuk di video kali ini semoga ada manfaat dan membantu, barangkali ada yang menemukan kasus sama di Samsung A12 ya. Samsung A127 atau 125 ini saya cek sebentar tuh, judul nanti ya. Kita cek di tentang, ponsel. A12 A127 ya, A127 untuk, jalur dari on off-nya seperti tadi. Apabila di A125, berbeda ya, untuk titiknya, mirip-mirip saja tapi, ada perbedaan ketika di, soket on off dan fingerprint-nya. Oke, untuk video saya akhiri dan saya pamit undur diri, semoga, bisa membantu dan bermanfaat. Salam terakhir dari saya, salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.